Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, menjadi pedoman, menjadi penuntun, dan juga penerang bagi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat Tuhan, kasih karunia, anugerah, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Dan juga Tuhan, pagi hari ini kami juga merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan atas setiap kami dan juga urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Ibrani 12 ayat 28. Saya bacakan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perhatikan, kita orang-orang percaya, ini orang-orang yang beroleh anugerah yang luar biasa. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi bukan kerajaan dunia. Ya, sesuatu yang di dunia ini pasti akan digoncangkan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bahkan dalam terjemahan dikatakan kita ini menjadi keluarga atau warga kerajaan Allah. Ya, jadi kita mesti bersyukur. Kita beroleh janji yang luar biasa bahwa kita akan ada dalam kerajaan surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun, ya. Kerajaan yang tidak pernah tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Nah, kita mesti bersyukur. Nah, makanya firman Tuhan mengajarkan supaya kita selalu mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Nah, penting ya, ini minggu, ya jangan lupa kita nanti juga beribadah tentunya ya. Usahakan semaksimal mungkin memberi waktu yang terbaik untuk beribadah ya. Jangan sampai kesibukan yang lain mengalahkan ibadahmu kepada Tuhan. Ya, karena apa? Kita sudah diberikan satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, ini luar biasa. Mosok kita untuk beribadah saja masih kadang-kadang jelok-jelik orang bilang ya, kadang-kadang selang-seling. Ya, utamakan Tuhan sungguh-sungguh ya. Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu besar. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah, ini cara yang berkenan yang seperti apa? Ya, cara yang berkenan itu bukan bicara tentang liturgi. Sekali lagi saya tegaskan, bukan masalah aturan ibadah, tata ibadah. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan, ini lebih kepada hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Ya, ingat, yang dimaksud ini lebih kepada hati ya. Jadi Tuhan itu mau ibadah yang benar, ya, yang berkenan, dengan hormat dan takut. Ini bicara tentang hati yang betul-betul tertuju kepada Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Ya. Jadi bukan masalah aturan. Oh, gereja A begini, gereja B begini. That's okay, semua baik. Tetapi ingat, yang terpenting ketika beribadah, jangan sampai hanya agamawi. Jangan sampai sing penting ikut yang lain. Ketika memuji Tuhan, sing penting ikut nyanyi. Saya nyatakan tidak demikian. Ya, cara yang berkenan itu lebih kepada hati yang sungguh-sungguh. Bukan masalah lagunya, bukan masalah tata ibadahnya.
ya, tetapi lebih kepada respon atau sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, haruslah hati kita betul-betul hati yang tunduk, hormat dan takut akan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ini bukan masalah caranya. Apakah harus dengan berdiri, apakah harus dengan duduk, harus dengan bersujud, mengangkat tangan, atau yang lainnya. Bukan itu, tetapi hatimu yang sungguh-sungguh. Ya, mau dengan cara seperti apapun, ya, tetapi kalau hatinya tidak benar, sikap hatinya tidak benar, maka itu bukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang didasari dari sikap hati yang sungguh-sungguh ingin sembahyang, ingin menyembah, memuji, dan berdoa kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sudah diberkati luar biasa dengan anugerah keselamatan, dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saatnya kita, ya, ketika masih diberi kesempatan, ayo kita bersama-sama mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Jangan beri sisa waktumu, jangan istilahnya ya kalau bisa saja, tapi betul-betul utamakan Tuhan, utamakan untuk sembahyang, utamakan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, karena ini menjadi bukan sekedar kewajiban, tetapi ini perintah Tuhan, ya, untuk kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Ya, ingat sekali lagi bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang dikenan Tuhan. Tuhan berkenan dengan ibadah yang sungguh-sungguh kepadanya. Ya, jadi bukan masalah perintah atau sekedar kewajiban, tapi jadikan ibadah kita ini adalah sebagai suatu kebutuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa kasih dan cinta kita kepada Tuhan, sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa hari ini ya nanti siap-siap untuk beribadah. Ya, tetapi sekali lagi saya mengingatkan untuk yang belum bisa beribadah di gedung gereja, di rumah, dimanapun engkau tetap bisa beribadah. Yang penting jangan lupakan ibadahmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Tuhan, di mana kami nanti akan beribadah kepadamu. Dan pagi ini sudah mengingatkan kami betapa pentingnya beribadah kepada Tuhan. Sebagai wujud syukur kami, sebagai rasa cinta kasih kami kepada Tuhan. Karena begitu besar anugerah yang telah Tuhan berikan. Anugerah keselamatan, kerajaan yang kekal, yang tidak tergoncangkan Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Bahkan hidup kami di dunia ini pun Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan diri kami untuk hari ini beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Terus Tuhan tuntun dan sertai kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu senantiasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa siap-siap untuk ibadah. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.